wanita cantik yang dibawa oleh anakku ke rumah ternyata. Aku Sari, seorang ibu rumah tangga yang menjalani kehidupan penuh cinta dan kebahagiaan bersama suamiku, Budi, serta putra semata wayang kami, Raka. Suamiku adalah seorang direktur di perusahaan milik ayahku, sementara aku mengabdikan diri untuk menjaga rumah tangga, memastikan segala sesuatunya berjalan harmonis. Hidup kami terasa begitu sempurna, tenang, mapan, dan tanpa celah. Namun, kedamaian itu mulai terusik pada suatu sore yang tampaknya biasa saja. Raka pulang lebih awal dari biasanya, dan kali ini ia tidak sendiri. Seorang wanita muda melangkah masuk bersamanya, wajahnya cantik, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit kuartikan. "Ini Nadia," kata Raka, suaranya terdengar ringan, seolah perkenalan ini tak berarti apa-apa. "Dia hanya teman biasa, Bu. Dia butuh tempat tinggal sementara, dan rumah kita dekat dengan kampus." Saat itu, aku tidak tahu bahwa kehadiran Nadia akan mengubah segalanya. Awalnya, aku menerima Nadia dengan tangan terbuka. Bagiku, ia hanyalah seorang gadis muda yang butuh tempat tinggal sementara, seorang teman bagi Raka yang kebetulan membutuhkan bantuanku. Ia tampak sopan, tutur katanya lembut, dan selalu tersenyum manis setiap kali berbicara denganku. Aku bahkan sempat berpikir bahwa kehadirannya akan membawa suasana baru di rumah ini, mungkin membuat Raka lebih semangat kuliah atau sekadar menjadi teman mengobrolku di sela-sela kesibukanku sebagai ibu rumah tangga. Namun, semakin hari, perasaan ganjil mulai menyusup ke dalam hatiku. Bukan karena ada hal yang jelas-jelas salah, tapi lebih kepada sesuatu yang samar dan sulit dijelaskan. Nadia memang manis, tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang terasa tidak wajar. Aku mulai memperhatikan bagaimana ia bertingkah di rumah ini. Cara ia berbicara, caranya berjalan, bahkan caranya menatap, semuanya terasa terlalu sempurna, terlalu disengaja. Yang paling mengusik adalah tatapannya kepada suamiku, Budi. Awalnya aku mengabaikannya, menganggapnya sebagai bentuk rasa hormat atau sekadar kagum kepada pria yang lebih dewasa dan berwibawa. Tapi semakin lama, aku menyadari bahwa tatapan itu lebih dari sekadar kekaguman. Ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya, sebuah ketertarikan yang coba ia sembunyikan di balik senyum ramahnya. Ia terlalu sering muncul di sekitar Budi. Saat suamiku pulang kerja, Nadia selalu ada di ruang tamu, seolah menunggu kepulangannya. Dengan cekatan, ia menawarkan teh atau kopi, bahkan tanpa aku minta. Terkadang ia bercanda ringan dengan nada suara yang terlalu manja untuk seorang tamu yang baru tinggal beberapa hari di rumah ini. Cara ia tertawa ketika Budi berbicara, bagaimana ia mencondongkan tubuhnya saat mendengarkan cerita suamiku, atau bagaimana tangannya tanpa sengaja menyentuh lengan Budi saat mengambil cangkir, semuanya mulai membuatku tak nyaman. Aku mencoba menepis perasaan itu, berusaha berpikir positif. Mungkin aku hanya terlalu sensitif, mungkin aku hanya berlebihan. Lagi pula, aku percaya pada Budi. Suamiku bukan tipe pria yang mudah tergoda, ia selalu setia dan penuh kasih selama ini. Tapi semakin aku meyakinkan diri, semakin nyata tanda-tanda yang kulihat. Malam itu, aku terbangun dengan tenggorokan yang terasa kering. Dengan langkah pelan, aku keluar dari kamar, berniat ke dapur untuk mengambil segelas air. Rumah terasa sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Namun, saat aku melewati ruang makan, langkahku terhenti. Di bawah temaram cahaya lampu gantung, aku melihat dua sosok duduk berhadapan di meja makan. Budi dan Nadia. Mereka berbicara dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku berdiri diam di ambang pintu, jantungku berdegup kencang. Aku tak ingin berprasangka buruk,
Tapi sesuatu dalam cara Nadia menatap suamiku membuatku merasa tidak nyaman. "Pak Budi, Bapak pasti sering lelah ya, bekerja seharian." Suara Nadia terdengar lembut, hampir menggoda. Budi terkekeh kecil. "Ya, namanya juga tanggung jawab, Nadia. Tapi selama ini aku sudah terbiasa." Nadia menyandarkan dagunya di tangannya, menatap Budi dengan mata berbinar. "Pasti senang ya, punya istri yang baik seperti Bu Sari. Semua urusan rumah tangga beres, tinggal pulang dan menikmati waktu di rumah." Aku menggigit bibir. Ada sesuatu dalam cara Nadia mengucapkan kata-kata itu yang terdengar aneh, seperti ada makna tersembunyi di baliknya. Budi tersenyum tipis. "Ya, Sari memang istri yang luar biasa. Aku beruntung." Nadia tersenyum kecil, matanya tetap menatap suamiku. "Kalau aku jadi Bu Sari, aku pasti akan menjaga Bapak baik-baik. Karena pria seperti Bapak itu terlalu berharga untuk dibiarkan sibuk sendirian." Aku merasa darahku berdesir, emosiku naik. Tanganku mengepal tanpa sadar. Apa maksud perkataan itu? Apa Nadia sedang mencoba menggoda suamiku? Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dengan langkah tegas, aku masuk ke dapur dan sengaja membuat suara ketika membuka lemari es. Budi langsung menoleh, tampak sedikit terkejut. Nadia, sebaliknya, hanya tersenyum tipis, seolah tak bersalah. "Sari, kok belum tidur?" tanya Budi dengan nada datar. Aku meneguk air dari gelas sebelum menjawab, berusaha menahan amarah yang mulai membara di dadaku. Haus. Nggak nyangka ada yang masih bangun juga. Aku menatap Nadia dengan tatapan tajam. Obrolan apa yang seru sampai begini larut? Nadia tertawa kecil, suaranya terdengar ringan. "Ah, tidak ada yang penting, Bu. Saya hanya mengobrol sebentar dengan Pak Budi. Beliau orang yang sangat menyenangkan diajak bicara." Aku memaksakan senyum. "Oh ya? Tapi sepertinya sudah cukup larut. Mungkin sebaiknya kita semua istirahat." Aku menatap Nadia lebih lama, memastikan ia mengerti bahwa aku bukan perempuan bodoh yang bisa dikelabui. Nadia hanya tersenyum, lalu berdiri. "Tentu, Bu. Selamat malam." Aku hanya diam, memperhatikan bagaimana ia melangkah ke kamarnya dengan tenang, seolah tak merasa bersalah sedikit pun. Saat pintu kamarnya tertutup, aku menoleh ke arah Budi, mataku menuntut penjelasan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Budi?" tanyaku pelan, tapi penuh tekanan. Budi menghela napas, mengusap tengkuknya. "Jangan berpikir macam-macam, Sari. Nadia hanya anak muda yang suka ngobrol, itu saja." Aku mendekat, menatap suamiku lekat-lekat. "Aku tidak buta, Budi. Aku melihat bagaimana dia menatapmu, bagaimana dia bicara padamu. Aku wanita, dan aku tahu persis ketika seorang perempuan mulai mencoba sesuatu." Budi terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ada kegelisahan di matanya. Dan itu cukup untuk membuat firasat burukku semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, perasaan tak nyaman yang semula hanya bisikan samar dalam pikiranku semakin menjadi nyata. Aku mulai memperhatikan bagaimana Nadia selalu berusaha mencuri momen dengan suamiku. Bukan sekali dua kali ia menyela percakapan kami, seolah-olah ia ingin memastikan bahwa suamiku hanya memperhatikannya. Siang itu, aku sedang duduk di ruang keluarga bersama Budi. Kami baru saja menikmati teh sore, berbincang santai tentang rencana liburan keluarga. Aku merasa nyaman, perasaan yang belakangan ini jarang kurasakan semenjak Nadia tinggal di rumah. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut. Namun, ketenangan itu seketika terusik saat Nadia tiba-tiba muncul dari dapur.
Ia membawa nampan berisi 2 gelas es teh, seolah ia adalah nyonya rumah di sini. Pak Budi, saya bikinin teh dingin. Kebetulan tadi lihat Bapak kelihatan capek. Nadia menyodorkan 1 gelas ke suamiku dengan senyum manis yang tampak dibuat-buat. Aku menatapnya, berusaha memahami maksudnya. Aku di sini, duduk bersama suamiku, tetapi kenapa ia bertindak seakan hanya ada Budi di ruangan ini? Budi tampak sedikit ragu, tetapi akhirnya mengambil gelas itu. Oh, terima kasih, Nadia. Aku menyilangkan tangan di dada, mencoba menahan ketidaksukaanku. Kamu nggak tanya aku mau minum juga? Tanyaku dengan nada yang terdengar lebih tajam dari yang kuharapkan. Nadia menoleh padaku, seakan baru menyadari keberadaanku. Ah, maaf, Bu. Saya kira Ibu sudah minum teh bareng tadi. Aku juga capek, Nadia. Atau menurutmu yang berhak diperhatikan hanya suamiku? Aku menyunggingkan senyum sinis, mataku tak lepas menatapnya. Sekilas, ekspresi Nadia berubah. Namun, dengan cepat ia kembali tersenyum, seolah kata-kataku tidak berpengaruh padanya. Tentu saja bukan begitu, Bu. Saya hanya ingin membantu. Aku tidak menanggapi, tetapi di dalam hati, perasaanku semakin tidak nyaman. Nadia terlalu nyaman di rumah ini, terlalu percaya diri dalam mendekati suamiku. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menguji firasatku. Aku sengaja tidak memberitahu Budi bahwa aku akan pulang lebih awal dari arisan. Begitu sampai di rumah, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Langkahku pelan saat mendekati ruangan itu, dan pemandangan yang kulihat membuat darahku mendidih. Nadia duduk di sofa, mengenakan kaos longgar dan celana pendek yang terlalu santai untuk seorang tamu di rumah orang lain. Ia duduk sedikit miring, tubuhnya condong ke arah suamiku yang duduk di sisi lain sofa. Matanya berbinar saat ia tertawa, tangannya sesekali menyentuh lengan Budi. Pak Budi tuh kayaknya orangnya serius ya, tapi kalau lagi senyum kelihatan lebih muda, loh. Nadia menggoda dengan suara lembutnya. Budi hanya tersenyum kecil, tampak sedikit tidak nyaman, tetapi ia tidak menghindar. Hatiku mencelos. Aku merasa seperti orang bodoh yang selama ini mencoba menahan prasangka buruk, padahal semuanya terjadi tepat di depan mataku. Aku melangkah ke dalam ruangan dengan napas tertahan. Seru sekali, sampai nggak sadar kalau ada orang lain di rumah. Suaraku tajam, tak bisa lagi kusembunyikan kemarahan yang membuncah. Budi langsung menoleh, raut wajahnya berubah ketika melihatku. Sari, kok sudah pulang? Nadia tidak terlihat panik, justru ia tersenyum, seolah situasi ini hanyalah sesuatu yang biasa. Bu Sari, sudah pulang? Saya tadi hanya ngobrol sebentar sama Pak Budi, loh. Aku berjalan mendekat, menatapnya lekat-lekat. Obrolan biasa atau kamu memang selalu mencari kesempatan? Ekspresi Nadia sedikit berubah, tetapi ia masih berusaha tenang. Ibu salah paham. Saya cuma nyaman ngobrol dengan Pak Budi, beliau orangnya bijak. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan emosiku yang hampir meledak. Aku menatap Budi, mencari jawaban di wajahnya. Dan kamu, Budi? Kamu juga merasa ini hanya obrolan biasa? Budi tampak gelagapan. Sari, jangan berlebihan. Nadia kan cuma ngobrol. Aku tertawa kecil, tetapi itu bukan tawa bahagia. Aku menoleh ke arah Nadia dengan tatapan tajam. Dengar baik-baik, Nadia. Ini rumahku. Dan suamiku, bukan seseorang yang bisa kamu dekati semaumu. Nadia menatapku beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuatku semakin yakin bahwa firasatku selama ini tidak salah. Malam itu, aku memutuskan satu hal, aku tidak akan tinggal diam lagi. Sejak malam itu,
Aku semakin waspada. Aku tak lagi membiarkan Nadia bergerak bebas di rumah ini tanpa pengawasanku. Namun, semakin aku menjaga jarak antara dia dan Budi, semakin aku merasakan ketidaksenangan terpancar dari sorot matanya. Satu hal yang semakin jelas bagiku, Nadia cemburu. Aku sering menangkap ekspresi kesalnya saat aku dan Budi duduk santai di teras depan rumah, menikmati secangkir teh sore sambil bercanda tentang hal-hal kecil. Hubungan kami, yang dulu terasa begitu natural dan bahagia, kini seakan diawasi oleh sepasang mata penuh kedengkian. Siang itu, angin bertiup lembut, membawa aroma melati dari taman kecil di halaman depan. Aku dan Budi duduk berdampingan di bangku kayu panjang. Aku tertawa kecil saat Budi menceritakan kejadian lucu di kantornya tentang seorang pegawai baru yang begitu gugup saat pertama kali berbicara dengannya. Bayangkan saja, Sar. Baru aku tanya namanya, dia sudah langsung berkeringat seperti habis lari maraton, kata Budi sambil tergelak. Aku ikut tertawa, memegang lengannya dengan gemas. Kasihan, mungkin dia sudah dengar cerita kalau direktur di kantor itu tegas dan galak. Budi menggeleng. Aku? Galak? Harusnya kamu yang lebih tahu, istriku sendiri. Aku terkekeh, lalu tiba-tiba merasakan tatapan tajam yang membuat bulu kuduku meremang. Seolah ada sepasang mata yang menusuk dari kejauhan. Dengan perlahan, aku menoleh ke samping. Di sana, berdiri di ambang pintu, adalah Nadia. Ia tak berkata apa-apa, tetapi ekspresinya sudah cukup untuk memberitahuku apa yang ia rasakan. Rahangnya mengeras, matanya menatapku dengan intensitas yang membuat hatiku berdebar, bukan karena takut, tetapi karena marah. Aku memandangnya beberapa detik, lalu sengaja menempelkan kepalaku ke bahu Budi dengan senyum lebar. Memang benar, aku yang paling tahu bahwa suamiku ini sebenarnya lembut dan penuh perhatian. Budi hanya tertawa tanpa menyadari ketegangan yang mengalir di antara aku dan Nadia. Namun, Nadia tak tinggal diam. Ia menghela napas panjang dan melangkah mendekat dengan senyum yang tampak dipaksakan. Bu, Pak, saya boleh gabung? Udara sore ini enak sekali. Aku menegakkan punggungku, memandangnya tanpa berkedip. Nadia tidak menunggu persetujuanku, ia langsung duduk di kursi seberang kami. Bapak kelihatan segar sekali sore ini. Pasti karena hari ini ringan di kantor ya? Tanyanya sambil menyunggingkan senyum. Aku mengepalkan tanganku di pangkuan. Perempuan ini sama sekali tidak tahu malu. Budi, seperti biasa, hanya menanggapinya dengan santai. Iya, lumayan. Hari ini lebih banyak meeting santai dibanding kerja berat. Aku tak ingin membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Aku menoleh ke arah Nadia dengan ekspresi datar. Kamu ingin ngobrol apa, Nadia? Bukannya biasanya kamu sibuk di kamar. Tatapan Nadia sedikit berubah, tetapi ia cepat mengendalikan ekspresinya. Saya hanya ingin menikmati suasana, Bu. Lagi pula, saya belum pernah benar-benar ngobrol santai dengan Bapak seperti ini. Aku menyipitkan mata. Oh ya? Kalau mau ngobrol dengan suamiku, harus di saat aku sedang bersama dia. Nadia tersenyum miring. Kenapa, Bu? Ibu merasa terganggu. Darahku mendidih. Perempuan ini bukan hanya sekadar mencoba menggoda suamiku, tapi juga berani menantangku secara langsung. Aku berdehem, menenangkan diri, lalu tersenyum tipis. Tentu tidak, Nadia. Aku justru kasihan padamu. Nadia mengangkat alis. Kasihan? Maksud ibu? Aku menyandarkan tubuhku dengan santai, lalu menatapnya penuh arti. Kasihan karena kamu terlihat seperti seseorang yang terlalu ingin mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Sejenak, aku melihat Nadia menggigit bibir, matanya menegang, tetapi kemudian ia tertawa kecil. Ibu lucu sekali.
Saya kan cuma ngobrol. Aku mendekat sedikit, suaraku nyaris berbisik, namun penuh ketegasan. Kalau kamu hanya sekadar ngobrol, maka mulai sekarang, pilihlah lawan bicaramu dengan lebih bijak. Tatapan kami bertemu dalam ketegangan yang kental. Aku tidak takut lagi. Jika Nadia berpikir ia bisa merebut Budi dariku, ia akan tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa disingkirkan begitu saja. Sore itu, aku membuat keputusan, aku tidak akan lagi membiarkan Nadia merasa nyaman di rumah ini. Aku mulai memperhatikan satu kebiasaan baru yang membuat darahku semakin mendidih. Nadia mulai berdandan berlebihan setiap kali Budi ada di rumah. Awalnya, aku mencoba berpikir positif. Mungkin memang kebiasaannya berdandan meskipun hanya di rumah. Tapi tidak. Aku sadar bahwa ia hanya melakukannya ketika suamiku ada. Pagi itu, aku sedang merapikan meja makan saat suara langkah Nadia terdengar dari tangga. Saat aku menoleh, mataku langsung membesar melihat penampilannya. Ia mengenakan blus ketat berwarna merah dengan leher sedikit terbuka, memperlihatkan kulitnya yang terang. Rambutnya digerai indah, terlihat mengkilap seperti baru saja ditata. Wajahnya pun berseri dengan riasan tipis yang justru semakin menonjolkan kecantikannya. Seolah semua itu belum cukup, parfum yang dikenakannya begitu kuat, menyebar memenuhi ruangan. Dan kebetulan, atau sengaja, Budi baru saja keluar dari kamar, mengenakan kemeja kerja yang rapi. Aku memperhatikan bagaimana Nadia melirik suamiku dan tersenyum kecil. Kemudian, ia berpura-pura tersandung di dekat meja makan. Aduh! Nadia meringis, tangannya memegang pergelangan kaki seolah kesakitan. Budi spontan menghampirinya. Kamu gak apa-apa, Nadia. Aku yang masih berdiri di dekat meja, mengangkat alis. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Apakah ini hanya kebetulan, atau ia sengaja menjebak suamiku untuk memperhatikannya? Nadia mengangkat wajahnya dengan ekspresi kesakitan yang dramatis. Kayaknya engkel saya keseleo, Pak. Aduh, sakit. Suaranya terdengar manja, hampir seperti rintihan seorang wanita yang mencari perhatian. Aku mengepalkan jemari di balik punggung. Kalau keseleo, ya istirahat di kamar. Bukan malah duduk di lantai seperti itu. Nadia menoleh ke arahku, dan aku bisa melihat sekilas ekspresi jengkelnya sebelum ia kembali memasang wajah, tak berdaya. Tapi Bu, sakitnya lumayan. Mungkin saya perlu bantuan Pak Budi untuk berdiri. Ia mengangkat tangannya sedikit, seolah mengisyaratkan agar suamiku membantunya. Mataku membulat. Perempuan ini benar-benar tidak tahu malu. Sebelum Budi sempat bereaksi, aku dengan cepat berjalan ke arah Nadia dan berdiri di depannya dengan tangan terlipat di dada. Budi, kamu gak perlu repot-repot. Nadia masih muda, keseleo sedikit pasti bisa bangun sendiri. Aku menatap Nadia dengan tajam. Atau kamu mau aku panggil Raka? Mungkin dia lebih cocok untuk menolongmu. Wajah Nadia sedikit berubah. Aku tahu ia tidak menginginkan Raka di sini, karena orang yang ingin diperhatikannya bukan anakku, tapi suamiku. Budi tampak bingung dengan ketegangan di antara kami, tetapi ia akhirnya hanya menghela napas. Kalau sakit, lebih baik dikompres pakai es. Jangan terlalu banyak bergerak dulu. Nadia akhirnya tersenyum kecil dan mengangguk, tetapi aku tahu ia tidak senang dengan bagaimana rencananya gagal total. Aku terus memperhatikannya, dan satu hal yang semakin jelas bagiku, Nadia tidak akan berhenti begitu saja. Ia akan terus mencari cara untuk mendapatkan perhatian Budi. Dan aku tidak akan tinggal diam. Hari itu, langit mendung, seakan mencerminkan perasaan yang berkecamuk di dadaku. Aku baru saja pulang dari supermarket, membawa beberapa kantong belanjaan, ketika aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti di depan pagar. Budi bersama Nadia.
Mereka berjalan berdampingan di trotoar, tampak begitu santai. Nadia mengenakan kemeja putih tipis yang membentuk tubuhnya, serta rok pendek yang terlalu berani untuk sekadar pergi ke kampus. Ia tertawa kecil, tangan kirinya sesekali menyentuh lengan suamiku saat mereka berbicara. Dadaku langsung menghangat oleh kemarahan yang menyesakkan. Aku berdiri di sana, menunggu mereka mendekat, mencoba menahan emosiku yang sudah berada di ambang batas. Begitu mereka tiba di depan pagar, aku menyilangkan tangan di dada dan menatap Budi tajam. "Dari mana kalian?" Budi tampak terkejut melihatku, tetapi dengan cepat ia menormalkan ekspresinya. "Oh, Sari. Tadi Nadia minta tolong jemput barang dari kampus. Aku hanya mengantarnya sebentar." Aku mengalihkan pandanganku ke arah Nadia yang berdiri di sampingnya dengan senyum manis yang terlalu dibuat-buat. "Barang dari kampus?" ulangku dengan nada penuh skeptisisme. Nadia mengangguk cepat. "Iya, Bu. Saya tadi harus mengambil beberapa dokumen, tapi lumayan berat, jadi saya minta bantuan Pak Budi." Aku mendongak ke arah tangan kosong mereka. Tidak ada tas, tidak ada dokumen, tidak ada apapun. Aku tersenyum miring. "Oh ya? Mana barangnya? Kok nggak ada yang dibawa?" Sesaat, Nadia terdiam, dan aku bisa melihat rahangnya mengencang sebelum ia dengan cepat menjawab, "Barangnya sudah saya titipkan di rumah teman saya, Bu. Nanti saya ambil lagi." Dusta. Aku bisa mencium kebohongan itu sejauh apapun. Aku menatap suamiku lekat-lekat, mencari jawaban di matanya. Aku ingin percaya padanya, sungguh, tapi entah mengapa ada sesuatu yang mengusik pikiranku. Budi memang tidak menunjukkan gelagat mencurigakan, tetapi mengapa ia harus repot-repot menemani Nadia? Bukankah Raka, putra kami, lebih pantas untuk diminta bantuan? Aku menarik napas dalam dan mengalihkan pandanganku kembali pada Nadia. "Lain kali, kalau butuh bantuan, mintalah pada Raka. Bukannya pada suami orang." Senyum Nadia menegang, tetapi ia tetap berusaha mempertahankan ekspresi polosnya. "Tentu, Bu. Saya nggak ada maksud apa-apa." Aku mendekat, menatapnya lebih dalam. "Aku harap memang begitu, Nadia. Karena kalau aku tahu maksudmu lebih dari sekadar butuh bantuan, maka aku tidak akan tinggal diam." Aku berbalik, masuk ke dalam rumah tanpa melihat reaksi mereka lagi. Namun, satu hal kini semakin jelas bagiku, Nadia telah melewati batas. Dan aku tidak akan membiarkan dia mengambil apa yang menjadi milikku. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, mataku menatap kosong ke arah layar televisi yang tidak benar-benar kutonton. Pikiranku terus berputar, mencerna segala keganjilan yang selama ini kulihat dari Nadia. Namun, kecurigaanku semakin tajam sejak kejadian siang tadi, ketika aku melihatnya berjalan berdua dengan suamiku. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Ketika pintu depan terbuka, aku menoleh dan melihat Raka melangkah masuk. Putraku yang selama ini selalu bersikap cuek, kali ini tampak sedikit gelisah. Aku tahu ini saat yang tepat. "Raka, duduk sebentar." Raka menatapku sebentar, lalu berjalan ke sofa dan menjatuhkan diri dengan malas. "Ada apa, Bu?" tanyanya santai, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku menatapnya lekat-lekat. "Ibu mau tanya sesuatu." "Jawab jujur." Raka menghela napas. "Tentang apa?" Aku menyandarkan tubuhku ke sandaran sofa, menyilangkan tangan di dada. "Tentang Nadia." Raka menegang sesaat. "Kenapa Nadia? Kalian sebenarnya pacaran atau tidak?" Aku langsung ke pokok permasalahan. Raka tampak sedikit kaget, lalu ia menundukkan kepalanya dan tertawa kecil. "Ah, jadi ini yang ibu pikirkan selama ini." Aku tidak menjawab,
hanya menunggu. Akhirnya, Raka menghela napas panjang sebelum menatapku serius. Ibu mau tahu yang sebenarnya? Aku dan Nadia nggak pernah pacaran. Kami cuma teman biasa. Aku mengerutkan kening. Lalu kenapa dia bisa tinggal di sini? Raka mengusap wajahnya, tampak enggan menjawab. Dia yang minta, Bu. Katanya lebih nyaman tinggal di kos yang seperti rumah ini dibanding ngekos di tempat lain. Hatiku mencelos. Aku sudah menduganya, tapi mendengar langsung dari mulut putraku membuat amarahku membuncah. Jadi dia memang sengaja, ya? Sengaja mendekati keluarga kita. Suaraku bergetar. Raka diam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ya. Aku juga baru sadar belakangan ini, Bu. Nadia, dia kayaknya punya niat lain. Aku mengepalkan jemari. Perempuan itu memang licik. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Raka, kalau kamu tahu Nadia punya niat lain, kenapa kamu diam saja? Raka mengusap tengkuknya, tampak sedikit canggung. Awalnya aku pikir dia cuma cari tempat tinggal yang nyaman. Tapi belakangan ini aku lihat sendiri, dia terlalu sering mencari perhatian ayah. Aku menatap putraku lekat-lekat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raka terdiam sesaat sebelum akhirnya menatapku dengan serius. Kita ungkap semuanya, Bu. Kita buat dia sadar kalau kita bukan keluarga yang bisa dimanipulasi. Senyum tipis tersungging di bibirku. Itu ide bagus. Malam itu, aku dan Raka mulai menyusun rencana. Aku tidak akan langsung mengusir Nadia, tidak, itu terlalu mudah baginya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya terperangkap dalam jebakannya sendiri. Aku ingin dia tahu bahwa dia telah salah memilih lawan. Sejak percakapanku dengan Raka, aku mulai lebih waspada. Aku tahu Nadia bukan sekadar tamu yang ingin menumpang tinggal, dia memiliki niat tersembunyi yang lebih berbahaya. Aku hanya perlu bukti yang lebih kuat untuk mengungkapnya. Aku mulai mengamati gerak-geriknya dengan lebih saksama. Setiap kali Budi pulang kerja, Nadia selalu muncul di sekitar ruang tamu atau dapur, berpura-pura sibuk dengan sesuatu, padahal jelas-jelas ia hanya ingin berpapasan dengan suamiku. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika aku mulai memperhatikan kebiasaannya dengan ponsel. Suatu malam, saat aku hendak tidur, aku melihat ponsel Budi yang tergeletak di atas meja samping tempat tidur. Layar ponselnya menyala, menampilkan sebuah pesan dari nomor yang tidak tersimpan. Sudah tidur, Pak? Aku masih kepikiran obrolan kita tadi. Dadaku langsung berdegup kencang. Aku meraih ponsel itu dengan tangan gemetar, menatap pesan tersebut dengan rasa tak percaya. Tanpa berpikir panjang, aku membuka percakapan itu. Dan saat aku melihat nama kontaknya, hatiku seperti diremas. Nadia. Tanganku mencengkeram ponsel lebih erat. Dengan cepat, aku membaca pesan-pesan sebelumnya. Nadia sering mengirimi Budi pesan. Awalnya, isinya tampak biasa, tentang urusan kampus, tentang makanan di rumah, bahkan tentang hal-hal sepele lainnya. Tapi semakin lama, pesannya mulai terasa berbeda. Pak, hari ini capek banget ya? Pasti kerja keras banget di kantor. Aku salut deh sama Bapak. Tadi senang banget bisa ngobrol sama Bapak. Bapak tuh beda, dewasa, bijaksana. Kadang aku merasa lebih nyaman cerita sama Bapak dibanding orang lain. Dan pesan terakhir yang muncul malam ini. Aku masih kepikiran obrolan kita tadi. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Aku hampir melempar ponsel itu ke lantai. Napasku memburu. Obrolan apa yang mereka bicarakan tadi? Saat aku masih berusaha mengendalikan emosiku, aku mendengar suara pelan dari luar kamar. Sebuah bisikan.
Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati pintu. Perlahan, aku membukanya sedikit dan mengintip keluar. Suara itu berasal dari ruang tamu. Aku menahan napas, lalu mengendap-endap mendekati sumber suara. Dari balik dinding, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Di sana, dalam temaram lampu malam, Budi sedang berdiri dengan ponselnya di tangan, berbicara dengan seseorang. "Iya, Nadia?" "Iya, besok kita bicarakan lagi. Sudah malam, kamu tidur dulu." Aku bisa mendengar suara Nadia dari seberang telepon, meskipun samar. Suaranya terdengar lembut dan manja. Tapi aku masih kepikiran, "Pak, aku cuma ingin memastikan kalau Bapak baik-baik saja." Aku menutup mulutku, menahan isak yang hampir pecah. Astaga! Sejauh ini mereka sudah melangkah. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku duduk di tepi ranjang, memandang kosong ke depan. Aku tidak tahu apakah Budi menyadari atau tidak. Apakah ia hanya bersikap baik sebagai seorang atasan? Atau, apakah ia mulai terpengaruh oleh Nadia? Yang jelas, malam ini aku sadar. Aku harus bertindak lebih cepat. Setelah menemukan pesan-pesan Nadia di ponsel Budi dan mendengar percakapan mereka di tengah malam, aku sadar bahwa aku harus bergerak cepat. Aku tidak akan langsung menuduh suamiku atau menghadapi Nadia secara langsung, tidak, itu terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin melihat sejauh mana Nadia bisa bertahan sebelum topengnya benar-benar runtuh. Aku memutuskan untuk menguji kesabarannya. Jika Nadia ingin mengambil suamiku, maka aku akan menunjukkan padanya bahwa Budi adalah milikku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya dariku. Keesokan paginya, saat sarapan, aku menyajikan makanan seperti biasa. Tapi kali ini, aku melakukan sesuatu yang berbeda. Ketika Budi duduk di meja makan, aku datang dari belakang dan melingkarkan tangan di bahunya. "Selamat pagi, sayang," bisikku lembut di telinganya. Budi tampak sedikit terkejut dengan sikapku yang tidak biasa, tapi ia tersenyum. "Pagi, Sari." Aku mencium pipinya sekilas, lalu menuangkan kopi ke cangkirnya dengan senyum manis. Dari ekor mataku, aku bisa melihat Nadia yang duduk di ujung meja, menatap pemandangan ini dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Aku tidak berhenti di situ. Saat makan, aku menyuapkan sesendok nasi goreng ke mulut Budi. "Coba ini, enak nggak?" tanyaku manja. Budi tersenyum canggung, tapi tetap membuka mulut dan menerima suapan dariku. "Enak banget." Aku tertawa kecil dan menepuk bahunya. "Syukurlah. Aku kan selalu ingin membuatmu bahagia." Aku bisa merasakan tatapan Nadia yang semakin tajam, dan saat aku menoleh ke arahnya, aku bisa melihat jelas wajahnya yang kesal, meskipun ia mencoba menyembunyikannya. "Nadia, kenapa? Nggak doyan makan?" tanyaku, pura-pura polos. Nadia tersentak, lalu cepat-cepat tersenyum. Nggak, Bu. Saya cuma agak nggak enak badan." Aku menahan tawa dalam hati. "Oh, kalau begitu istirahat saja, ya. Nanti aku buatkan teh biar lebih enak." Nadia hanya mengangguk, tapi aku bisa melihat matanya yang memancarkan kemarahan terpendam. Seiring hari berlalu, aku semakin meningkatkan intensitas kemesraan kami di depan Nadia. Ketika Budi pulang kerja, aku selalu menyambutnya dengan pelukan dan ciuman di pipi, memastikan Nadia melihat semuanya. Ketika kami duduk di ruang tamu, aku merangkul lengan suamiku, bersandar di bahunya, dan tertawa lepas saat kami berbicara. Aku bahkan sengaja memanggilnya dengan suara lebih lembut dan penuh kasih, "Sayang, kamu mau teh atau kopi?" Saat kami menonton televisi bersama, aku menggenggam tangan Budi erat-erat, mengusapnya dengan lembut. Sesekali,
Aku berpura-pura membisikkan sesuatu padanya, lalu tertawa pelan, menciptakan atmosfer yang membuat Nadia semakin tidak nyaman. Dan benar saja, aku mulai melihat perubahan sikapnya. Nadia mulai lebih sering menghindar dariku. Jika sebelumnya ia selalu berusaha mencari perhatian Budi, kini ia tampak lebih pendiam. Ia sering mengunci diri di kamar, atau jikapun berada di ruang tamu, ia memilih duduk jauh dari kami. Tatapan manja dan lembutnya untuk Budi perlahan mulai berubah menjadi penuh kejengkelan dan frustasi. Aku tahu aku sedang memojokkannya. Dan aku tahu, dia tidak akan tinggal diam. Pertanyaannya sekarang adalah, apa langkahnya selanjutnya? Aku bersiap untuk menghadapi apapun. Karena ini bukan sekadar permainan. Ini adalah pertarungan, dan aku tidak akan membiarkan diriku kalah. Setelah berhari-hari menguji kesabaran Nadia, aku tahu saatnya telah tiba untuk mengambil langkah terakhir. Aku dan Raka telah menyusun rencana dengan matang, rencana yang akan membuat Nadia tak punya pilihan selain menunjukkan wajah aslinya. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja tanpa mengungkapkan niat busuknya. Aku ingin melihatnya mengakui semuanya. Malam itu, aku meminta Raka untuk mengirim pesan kepada Nadia dari ponselnya. Raka, Nadia, kita perlu bicara. Aku tahu semuanya. Temui aku di ruang tamu malam ini jam 10. Tidak butuh waktu lama, Nadia membalas. Nadia, semua tentang apa? Aku nggak paham, Raka, kamu tahu apa maksudku? Aku tidak akan mengatakannya di sini. Kita bicara nanti. Nadia tidak membalas lagi, tapi aku yakin dia tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Aku dan Raka telah menyiapkan segalanya. Pukul 10 malam, aku dan Raka sudah duduk di ruang tamu, menunggu. Budi ada di kamar, tidak menyadari rencana ini. Tidak lama kemudian, Nadia muncul dari lorong, wajahnya sedikit pucat. Ia mencoba bersikap tenang, tapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Raka, Ibu, ada apa? Nadia bertanya, suaranya terdengar sedikit bergetar. Aku menatapnya tajam. Duduk, Nadia. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya menuruti perintahku. Aku menarik napas dalam, lalu berkata dengan tenang, aku sudah tahu semuanya, Nadia. Aku tahu niat aslimu datang ke rumah ini. Aku tahu apa yang selama ini kau coba lakukan pada suamiku. Mata Nadia membelalak, lalu ia tertawa kecil, meski terdengar gugup. Bu, maksud ibu apa? Saya nggak ngerti. Aku tersenyum dingin. Kamu yakin nggak ngerti? Kalau begitu, biar aku jelaskan. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatapnya lurus-lurus. Kamu datang ke rumah ini bukan karena butuh tempat tinggal. Kamu datang ke sini karena ingin mendekati suamiku. Nadia menegang, tapi masih berusaha mempertahankan ekspresi polosnya. Bu, saya nggak pernah punya niat kayak gitu. Saya cuma numpang tinggal di sini karena Raka bilang nggak masalah. Oh ya. Aku mengangkat alis. Kalau memang begitu, kenapa aku menemukan pesan-pesanmu di ponsel suamiku? Kenapa aku sering melihatmu mencuri pandang ke arahnya? Kenapa aku mendengar percakapan kalian di tengah malam? Kali ini, wajah Nadia benar-benar pucat. Aku juga tahu, Raka akhirnya ikut bicara, menatap Nadia dengan kekecewaan. Aku tahu kamu gak pernah benar-benar menganggap aku lebih dari teman. Kamu cuma menggunakan aku supaya bisa dekat dengan ayah. Nadia menoleh ke arah Raka, ekspresinya campuran antara panik dan marah. Raka, kamu salah paham. Aku gak pernah. Berhenti berbohong, Nadia, aku memotongnya tegas. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup memberi kesempatan. Tapi kau terus bermain di belakangku,
berpura-pura menjadi tamu yang baik, sementara sebenarnya kau berusaha merusak rumah tanggaku. Aku berdiri, menatapnya dengan penuh wibawa. Aku tidak akan membiarkanmu melangkah lebih jauh. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil apa yang menjadi milikku. Nadia menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Aku bisa melihat amarah dan frustasi di wajahnya. Ia tahu ia telah kalah. Akhirnya, setelah beberapa saat terdiam, Nadia menghela napas panjang. Wajahnya berubah menjadi lebih datar. Baiklah, katanya pelan. Aku memang menyukai Pak Budi. Aku mengagumi beliau. Aku merasa lebih nyaman dengan beliau dibanding siapapun. Dadaku terasa sesak, meskipun aku sudah menduganya. Tapi aku nggak pernah punya niat jahat, Bu, lanjutnya dengan suara lirih. Aku hanya ingin dekat dengannya. Itu saja. Aku tertawa kecil, sinis. Dan kamu pikir itu bukan niat jahat? Kamu pikir dengan sengaja mendekati suami orang lain itu hal yang benar? Nadia tidak menjawab. Aku menghela napas, lalu berkata dengan nada tegas. Kamu harus pergi dari rumah ini. Aku tidak peduli kemana kamu akan tinggal, tapi kamu tidak bisa berada di sini lagi. Nadia menunduk, menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya akan pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Aku dan Raka saling berpandangan, tahu bahwa akhirnya semua telah berakhir. Keesokan paginya, Nadia benar-benar pergi. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat di atas meja ruang tamu yang isinya hanya satu kalimat. Maaf, aku sudah terlalu jauh. Aku meremas kertas itu tanpa ragu, lalu membuangnya ke tempat sampah. Kisah ini akhirnya selesai. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Dan aku berjanji, tak akan pernah lengah lagi. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Aku pikir setelah Nadia pergi, hidupku akan kembali tenang seperti sebelumnya. Tapi aku salah. Malam itu, saat aku keluar dari kamar untuk mengambil air minum, aku melihat sesuatu yang membuat darahku mendidih. Di sudut ruang tamu, Budi berdiri dengan ponselnya di tangan, berbicara dengan suara pelan. Nadia, ini sudah nggak benar. Kamu nggak seharusnya menghubungi saya lagi. Aku langsung berhenti di tengah langkahku. Nadia? Jadi dia masih berani menghubungi suamiku. Aku memfokuskan pendengaranku. Bukan begitu. Saya juga nggak enak kalau terus-terusan begini. Tapi, aku tidak bisa menahan diri lagi. Dengan langkah cepat, aku menghampiri Budi dan tanpa pikir panjang, aku merebut ponselnya dari tangannya. Sari, apa yang kamu lakukan? Budi terkejut, tapi aku mengabaikannya. Aku langsung menempelkan ponsel ke telinga. Dengar, Nadia. Aku tidak peduli apapun alasanmu, tapi berhentilah mengganggu suamiku. Kamu sudah cukup membuat kekacauan dalam rumah tanggaku. Sejenak, tidak ada jawaban dari seberang. Tapi kemudian, aku mendengar suara Nadia, lembut tapi penuh tantangan. Bu, maaf. Saya hanya ingin memastikan Pak Budi baik-baik saja. Dadaku hampir meledak. Baik-baik saja. Kamu pikir setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih punya hak untuk peduli padanya. Aku bisa mendengar Nadia menghela napas. Bu, saya nggak bisa bohong. Saya memang masih ingin bicara dengan Pak Budi. Saya belum bisa melupakan beliau. Tanganku mencengkeram ponsel semakin erat. Kamu dengar baik-baik, Nadia. Suamiku bukan untukmu. Aku tidak peduli perasaanmu, aku tidak peduli alasanmu, aku tidak peduli apapun tentangmu. Jika kau masih berani menghubunginya lagi, aku bersumpah,
aku sendiri yang akan membuat hidupmu lebih sulit. Suasana menjadi hening. Nadia tidak menjawab. Dengan napas tersengal, aku menekan tombol blokir di ponsel Budi dan melempar ponsel itu ke sofa. Aku menatap suamiku tajam. Budi, sekarang aku mau dengar dari mulutmu sendiri. Kenapa kamu masih berhubungan dengan dia? Budi terlihat gelisah. Sari, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Nadia. Aku cuma nggak enak kalau langsung memutus kontak begitu saja. Aku nggak ingin menyakiti perasaannya lebih jauh. Aku mendengus sinis. Tidak ingin menyakiti perasaannya? Bagaimana dengan perasaanku, Budi? Mataku mulai panas. Dia perempuan yang mencoba merusak rumah tangga kita. Dan kamu masih peduli bagaimana perasaannya. Aku istrimu, Budi. Aku orang yang seharusnya kamu jaga, bukan dia? Budi terdiam. Aku bisa melihat ada rasa bersalah di matanya, tapi itu tidak cukup. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Suaraku bergetar, menahan emosi. Kamu tidak langsung menolaknya sejak awal. Kamu membiarkan dia masuk, kamu membiarkan dia berbicara manis kepadamu. Dan sekarang, setelah semua yang terjadi, kamu masih berusaha menjaga perasaannya. Aku menggeleng, air mata mulai mengalir di pipiku. Kalau kamu tidak segera memutus semua ini, Budi, aku yang akan pergi. Budi terkejut. Sari, jangan bicara seperti itu. Aku tidak mau kehilangan kamu. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diriku. Buktikan. Jika kamu benar-benar tidak ingin kehilangan aku, buktikan. Jangan ada lagi rahasia di antara kita. Budi menatapku dalam, lalu perlahan mengangguk. Aku janji, Sari. Aku akan memutus semua ini. Aku akan hapus kontaknya. Aku tidak akan berhubungan dengannya lagi. Aku menatapnya tanpa berkedip, mencoba mencari kebenaran di matanya. Aku ingin percaya. Aku ingin percaya bahwa ini semua akan benar-benar berakhir. Tapi luka yang ditinggalkan Nadia dalam pernikahan kami tidak akan sembuh dalam semalam. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa benar-benar mempercayai Budi lagi. Aku berdiri di tengah ruang tamu, jantungku berdegup kencang. Udara di sekelilingku terasa menyesakkan. Aku masih tidak percaya apa yang baru saja kudengar dari mulut Budi. Aku minta maaf, Sari. Aku sudah berselingkuh dengan Nadia. Kata-kata itu masih bergema di telingaku, menghantamku lebih keras dari pukulan apapun. Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan di wajahnya. Mencari tanda-tanda bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi tidak. Matanya penuh rasa bersalah. Rahangnya tegang, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Jadi, selama ini semua yang aku curigai benar. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kupikirkan, meskipun di dalam dadaku, amarah berkecamuk. Budi menundukkan kepalanya. Iya, aku bodoh. Aku terlena. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Sari, tapi... Aku tertawa sinis, langkahku mundur, seolah butuh jarak di antara kami. Tidak pernah berniat menyakitiku? Lalu apa menurutmu yang kau lakukan selama ini? Aku merasakan mataku panas, tapi aku menolak untuk menangis. Aku tidak akan menunjukkan kelemahan di hadapannya. Budi mendesah berat, mengusap wajahnya dengan frustasi. Aku tidak tahu kapan semuanya menjadi seperti ini. Awalnya, aku hanya menganggapnya gadis biasa, teman Raka. Tapi dia selalu ada di dekatku, perhatian padaku. Aku lelah, Sari. Aku merasa. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan. Jangan berani-berani kau mencoba mencari pembenaran. Kau selingkuh, Budi. Itu fakta.
tidak ada alasan yang bisa membuat itu terlihat lebih baik. Ia terdiam, matanya berkilat penuh penyesalan. Aku menggelengkan kepala, merasa jijik. Jadi, selama ini Raka hanya alasan? Kau memanfaatkan anak kita sendiri agar perempuan itu bisa tinggal di rumah ini. Aku tidak pernah ingin sejauh ini, Sari. Aku salah. Aku bodoh. Ya, kau memang bodoh. Aku membentaknya. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Kau mempertaruhkan keluargamu untuk perempuan yang bahkan tidak sebanding dengan apa yang kita miliki. Budi terdiam. Aku bisa melihat bahunya gemetar, napasnya berat. Tapi aku tidak peduli. Lalu aku teringat sesuatu. Apakah Raka tahu? Budi mengangkat wajahnya, tampak bingung. Aku menatapnya tajam. Apakah Raka tahu bahwa kau memanfaatkannya? Bahwa perempuan yang dia bawa ke rumah ini sebenarnya adalah selingkuhan ayahnya sendiri. Budi menggeleng cepat. Tidak. Raka tidak tahu apa-apa. Aku mengepalkan tangan, merasa marah sekaligus muak. Bagaimana kau bisa tega melakukan ini? Pada anak kita sendiri, pada keluargamu sendiri. Budi terisak pelan. Aku menyesal, Sari. Aku benar-benar menyesal. Aku bersedia melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Aku akan berubah. Aku tertawa kecil, getir. Berubah? Setelah semuanya hancur? Setelah aku harus mendengar sendiri dari mulutmu bahwa kau telah mengkhianatiku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan membiarkan emosiku menguasai situasi ini. Aku memiliki kendali penuh sekarang. Aku, bukan Budi, bukan Nadia. Aku yang memegang kendali atas hidupku sendiri. Aku menatapnya dingin. Kau ingin memperbaiki semuanya. Budi mengangguk cepat. Iya, apapun yang kau mau, Sari. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku menyeringai tipis. Bagus. Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik. Kau akan melakukan apa yang aku perintahkan. Budi menegakkan punggungnya, tampak ragu. Maksudmu? Aku mendekatinya, menatapnya lurus-lurus. Aku belum tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkanmu mengambil keputusan lagi. Sekarang, kau hanya bisa menurut padaku. Kau mengerti? Budi menelan ludah, lalu mengangguk perlahan. Aku tersenyum dingin. Bagus. Karena mulai sekarang, aku yang akan menentukan bagaimana akhir dari kisah ini. Aku duduk di kursi ruang tamu, menatap Budi yang berdiri di hadapanku dengan wajah penuh penyesalan. Aku sudah mendengar semua kebohongannya, semua pengakuannya, dan kini giliran aku yang berbicara. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan menjadi wanita lemah yang hanya bisa meratapi nasib. Aku mengangkat daguku, menatapnya lurus dengan penuh ketegasan. Dengar baik-baik, Budi. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Budi meneguk ludah, jelas merasa takut. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah cukup bersabar. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, menyilangkan tangan di dada. Jika aku sampai tahu kau masih berhubungan dengan Nadia, bahkan sekadar membalas pesannya sekali saja, aku berhenti sejenak, menikmati bagaimana wajahnya semakin tegang, aku akan memastikan kau kehilangan segalanya. Budi menatapku kaget. Sari, jangan bicara seperti itu. Aku sudah bilang aku menyesal. Aku tersenyum dingin. Penyesalan tidak cukup, Budi. Kau pikir aku akan percaya begitu saja? Setelah semua kebohongan yang kau lakukan. Ia menghela napas berat. Aku akan membuktikannya, Sari. Aku akan putus kontak dengannya. Aku mengangguk. Bagus.
Karena kalau kau tidak menepati janji itu, aku tidak akan ragu untuk berbicara dengan ayah. Budi terdiam, ekspresinya berubah drastis. Aku melanjutkan dengan nada lebih tajam. Aku akan meminta ayah mencopotmu dari jabatanmu sebagai direktur. Aku akan memastikan kau kehilangan posisimu, kehilangan kekuasaanmu, kehilangan semua yang telah kau bangun. Sari, jangan! Itu keterlaluan! Budi berseru panik. Aku tertawa kecil. Keterlaluan? Oh, jadi bagimu menghancurkan rumah tangga kita bukan sesuatu yang keterlaluan? Kau mengkhianatiku, Budi. Kau membohongiku. Kau memanfaatkan anak kita sendiri sebagai alasan agar perempuan itu bisa tinggal di rumah ini. Dan sekarang, kau berani berkata bahwa aku keterlaluan. Budi menggeleng, mendekat ke arahku. Sari, aku mohon. Aku mencintaimu. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku tidak mau kehilangan pekerjaanku. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama, menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku ingin percaya, tapi aku tahu, sekali kepercayaan dihancurkan, mustahil untuk mengembalikannya seperti semula. Buktikan, Budi. Aku akhirnya berkata, suaraku tenang tapi tajam. Aku akan mengawasi setiap langkahmu. Jika aku melihat sedikit saja alasan untuk meragukanmu, maka aku tidak akan ragu untuk menghancurkanmu. Budi mengangguk cepat, napasnya tersengal. Aku mengerti, Sari. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku bangkit berdiri, mendekat ke arahnya. Kau memang sudah mengecewakanku, Budi. Tapi sekarang, kau harus hidup dengan ketakutan akan apa yang bisa kulakukan padamu. Jika kau memilih mengkhianati aku lagi, maka aku akan pastikan kau menyesal seumur hidupmu. Budi menatapku, matanya dipenuhi rasa takut dan rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tidak berdaya di hadapanku. Aku berbalik, melangkah pergi dengan kepala tegak. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa memaafkannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menjadi wanita yang bisa diinjak-injak. Budi masih berdiri di tempatnya, wajahnya pucat. Tangannya sedikit gemetar, dan aku bisa melihat peluh mulai muncul di dahinya. Aku tetap menatapnya tajam, tanpa belas kasihan. Aku ingin melihatnya sendiri, Budi. Sekarang juga. Ia menelan ludah, lalu dengan tangan bergetar, mengeluarkan ponselnya dari saku. Aku memperhatikan setiap gerakannya, memastikan ia tidak melakukan trik murahan untuk menyembunyikan apapun. Budi membuka daftar kontaknya, dan di sanalah nama Nadia masih tertera. Tanpa menunggu aba-aba dariku, ia menekannya, lalu memilih blokir. Hapus kontaknya juga, perintahku dingin. Ia langsung menghapusnya, lalu menatapku penuh harap. Sudah, Sari. Aku sudah menghapusnya. Aku tidak akan pernah menghubunginya lagi. Aku bersumpah. Aku tidak langsung bereaksi. Dengan cepat, aku mengulurkan tangan. Berikan ponselmu. Budi terkejut, tapi ia tahu bahwa menolak hanya akan memperburuk situasi. Dengan enggan, ia menyerahkannya kepadaku. Aku segera membuka aplikasi pesan dan memeriksa riwayat chat mereka. Seperti yang kuduga, ia sudah menghapus semuanya. Tapi aku tidak bodoh. Dengan beberapa ketukan, aku membuka daftar kontak yang pernah diblokir. Nama Nadia masih ada di sana, bukti bahwa ia baru saja memblokirnya di hadapanku. Aku menghapusnya sepenuhnya, memastikan bahwa tidak ada lagi jejak wanita itu dalam ponsel suamiku. Aku melemparkan kembali ponselnya ke sofa. Aku ingin ini menjadi terakhir kalinya aku mendengar nama Nadia dalam hidup kita, Budi. Budi mengangguk cepat, wajahnya penuh penyesalan.
Aku benar-benar menyesal, Sari. Aku bersumpah, aku akan berubah. Aku akan bertaubat. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan ini lagi. Aku menatapnya lama, mencoba mencari ketulusan di matanya. Ia terlihat sungguh-sungguh, tapi aku tahu bahwa janji tidak ada artinya tanpa tindakan nyata. Aku mendekat, menatapnya tajam. Budi, kalau kau berani mengkhianatiku lagi, aku tidak akan memberi peringatan kedua. Aku akan pergi, dan kau akan kehilangan segalanya. Kau mengerti? Budi mengangguk cepat, napasnya tersengal. Aku mengerti, Sari. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Aku menarik napas dalam, lalu berbalik meninggalkannya. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar bisa memaafkannya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku menjadi korban. Waktu terus berlalu, membawa segala luka dan pengkhianatan ke dalam babak baru kehidupan kami. Aku tidak pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi, tetapi aku memilih untuk tetap berdiri tegak, menjalani hidup dengan kepala terangkat. Aku bukan lagi wanita yang mudah diperdaya oleh janji-janji kosong. Sementara aku dan Raka kembali menjalani hari-hari kami dengan lebih tenang, Nadia menghadapi akibat dari tindakannya sendiri. Karmanya datang tanpa perlu aku campur tangan. Kudengar ia kesulitan mencari tempat tinggal setelah meninggalkan rumah kami. Tidak ada lagi tempat nyaman untuknya bersandar, tidak ada lagi perhatian atau kemewahan yang dulu ia kejar. Keluarganya sendiri menolaknya setelah mengetahui apa yang telah ia lakukan. Teman-temannya menjauh, dan pendidikannya berantakan. Semua ambisinya untuk mendapatkan kehidupan lebih baik justru berakhir dengan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Di sisi lain, Budi masih berusaha memperbaiki kesalahannya. Ia tahu bahwa kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa kembali utuh dalam sekejap. Ia tidak hanya harus membuktikan kesetiaannya kepadaku, tetapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa ia mampu berubah menjadi pria yang lebih baik. Aku tidak tahu apakah aku akan benar-benar memaafkannya sepenuhnya. Luka yang ia buat terlalu dalam untuk hanya disembuhkan dengan kata maaf. Tapi satu hal yang pasti, aku kini lebih kuat. Aku belajar bahwa keteguhan hati dan keberanian menghadapi kebenaran adalah senjata terbesarku. Aku tidak lagi takut kehilangan, karena aku tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga dari harga diriku sendiri. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah membiarkan pengkhianatan mengoyak keluargaku lagi.